kita boleh bersyukur karena kasih Tuhan indah dalam kehidupan kita.
Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini kita ambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Ayat ini sering kita dengar. Bahkan ayat ini adalah menjadi ayat, yaitu ayat hafalan. Ya, mungkin semua sudah hafal. Tetapi bukan hanya sekedar kita menghafalkan, tetapi mari pada sore hari ini ayat ini kita renungkan supaya benar-benar ayat ini boleh senantiasa tinggal di dalam kehidupan kita dan memimpin hidup kita dimanapun kita berada, apapun keadaan kita. Mari kita baca Bapak Ibu dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di mana ayat ini adalah perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Demikian juga pada sore malam menjelang malam hari ini, ya, ayat ini adalah untuk kita semua, bukan untuk si A, si B, si C, tetapi ayat ini untuk kita semua. Di mana ayat telah mengatakan bahwa di dalam dunia ini memang Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ada banyak hal, ya. Satu contoh Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau ke Batu, ya, kalau kita mau ke Batu, mungkin kita bisa lewat dari Banyuning ke Gunung Sari, ke Sumberjo sampai di Batu. Ya. Kalau kita lewat di sebelah timur, mungkin kita bisa lewat Purwokerto, Bumiaji, sampai di Bendo, sampai di Batu. Demikian pun juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mau datang ke gereja sini, ya, mau datang ke gereja sini, bisa kita jalan lewat depannya Garuda, itu juga bisa. Bisa juga kita lewat mana itu, lewat Mustika Sari juga bisa. Tetapi jalan Tuhan itu hanya satu, Bapak Ibu. Jalan kehidupan, jalan keselamatan itu hanya satu, hanya di dalam Kristus Yesus. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dimana kalau kita melihat situasi saat-saat ini, ya, dimana orang mencari jalan, mungkin jalan tol, mungkin yang lebih cepat dan lain sebagainya, seperti itu. Memang ini sudah zamannya. Tetapi ada beberapa orang yang menyalahgunakan, ya. Mungkin kalau kita mau berangkat ke Surabaya, mungkin bisa kita jalan pakai kendaraan lewat tol dan lain sebagainya. Tetapi ada juga orang yang mencari harta, ya, melalui hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, mungkin lewat jalan yang tidak berkenan. Ya, saya pernah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan beberapa puluh tahun yang lalu, ya, saya punya teman seorang petani. Seorang petani itu datang kepada saya. Ini juga teman tapi dia berhasil. Petaninya bisa berhasil. Mereka kalau punya panenan itu luar biasa. Datang kepada saya, Mas Budi, ayo ikut aku. Kemana? Kita hidup di dalam dunia ini, kita harus menempuh jalan tol. Jangan sampai kita berjalan seperti ini, berjalan seperti jalan yang sempit dan lain sebagainya. Memang, enggak, saya menikmati apa yang ada, saudara itu. Mereka memang luar biasa, yang mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, mencari ke sana dan lain sebagainya. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, akhirnya semua itu menimpa kepada keluarganya, menimpa kepada anak-anak mereka, sehingga berkat-berkat yang mereka terima itu akhirnya anaknya akan menanggung risiko yang begitu besar. Makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita sebagai orang percaya, ya, sebagai orang percaya kita melalui jalan yang Tuhan sudah tunjukkan. Memang jalan Tuhan itu tidak seperti apa yang diharapkan oleh dunia, tidak. Tetapi jalan Tuhan itu adalah sempit, Bapak Ibu, ya. Banyak masalah, kesukaran, kesulitan, itu banyak di dalam kehidupan orang percaya. Tetapi kami yakin dan percaya kalau kita setia mengiring kepada Tuhan, saya yakin dan percaya pasti hidup kita pun juga akan dipimpin oleh Tuhan. Bahkan kita akan ditunjukkan kepada jalan-jalan yang sesuai dengan Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita baca Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat, ya, bahwa jalan yang dari dunia itu penuh dengan dengan kebebasan. Tetapi jalan dari Tuhan
itu sangat-sangat sempit sekali. Mari kita baca di dalam Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-7 Bapak Ibu ya. Matius pasal 7 ayat yang Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14 yang berbunyi demikian. Injil Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak ini itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Ayatnya ke-14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ayat yang ke-13 mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu, ya, yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Inilah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Jalan dunia itu memang luas, memang lebar dan bebas dan lain sebagainya, dan pengikutnya pun juga banyak, ya. Pengikutnya pun juga banyak. Yang dikatakan bahwa kita ini sebagai orang-orang percaya, boleh dikatakan kita ini adalah kaum minoritas. Satu contoh ya, seperti ayat yang ke-14 mengatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ya. Memang jalan Tuhan itu tidak mulus Bapak Ibu ya. Jalan Tuhan itu sempit, tidak mulus ya. Tadi pujian tadi mengatakan bahwa jalan tidak rata. Jalan Tuhan itu tidak rata. Memang benar, jalan Tuhan itu tidak mulus, tidak rata, bergelombang ya. Artinya kita mengiring kepada Tuhan itu tidak harus berjalan lancar, lurus, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan, selalu diberkati. Tidak Bapak Ibu, tidak. Banyak masalah yang harus kita hadapi. Kita semakin setia mengiring kepada Tuhan, semakin banyak masalah yang harus kita hadapi. Masalah yang satunya belum selesai, masalah satunya lagi sudah datang lagi. Nah inilah, tetapi kami bersyukur kalau semua kita bisa mengatasi di dalam Tuhan. Ini suatu karya yang luar biasa ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Makanya kita harus senantiasa bertambah hari, bertambah dekat, bertambah hari, bertambah setia mengiring kepada Tuhan. Supaya apa? Sekalipun kita mendapatkan masalah, mungkin kita sebagai anak Tuhan, mungkin hidup kita tidak seperti orang-orang yang lain. Mungkin hidup kita ini pas-pasan, ya. Hidup kita ini pas-pasan, tapi puji Tuhan, pas perlu, pas ada, ya. Itulah yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kita pas-pasan, tapi di waktu kita perlu, pas ada. Pas adanya gimana? Tuhan yang akan mengiring, ya, akan mengiring dengan cara Tuhan sendiri, ya. Jangan sampai kita, wah gimana kita ini sebagai orang mengiring kepada Tuhan, semakin hari bukan semakin membaik dan lain sebagainya. Tetapi mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, nikmati aja, nikmati, dan kita tetap setia mengiring kepada Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengatur dengan caranya Tuhan sendiri. Ini sering Bapak Ibu kami alami, ya, sering kami alami. Mengapa saya katakan demikian? Bukan ini cerita, tapi saya mengalami ya, sehingga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian supaya apa? Supaya Bapak Ibu juga menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin masalah, kesulitan ada di dalam kehidupan kita, tetapi Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bahwa pencobaannya kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Ya, di waktu kita dicobai, Tuhan sanggup memberikan jalan keluar kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan. Tapi kalau kita mendapat pencobaan, kita terus lari ke sana bah sini, kita tidak mau semakin setia kepada Tuhan, jangan harap pertolongan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mendapati masalah, kesukaran, kesulitan, monggo kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Satu contoh, seorang anak, ya, kalau dekat dengan orang tua, sekalipun kita ini mengalami kesulitan apapun juga, orang tua itu tidak sampai hati Bapak Ibu ya, akan melihat kesulitannya anaknya,
apa yang sedang diperlukan anak kita ini apa, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Demikian pun juga Bapa kita yang ada di surga, ya. Kalau kita mau mendekatkan diri melalui doa atau melalui pujian, melalui ibadah kita, pasti kita ini diperhatikan oleh Tuhan. Makanya jangan sampai lepas. Tadi kemarin sudah dianjurkan untuk doa berapa itu, beberapa macam doa, ya. Ini tugas kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ya. Karena doa orang benar itu besar kuasanya. Amin. Paulus mengatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 13 bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Di waktu kita dicobai, di waktu kita sedang mendapatkan masalah, Tuhan itu akan menolong, memberikan kekuatan. Sebab pencobaan yang kita alami sudah diukur, Bapak Ibu, ya. Kemampuan kita ini sampai di mana, kekuatan kita ini sampai di mana. Tidak mungkin kalau kita bisa mengangkat hanya 10 kilo, terus kita dibebani 5 kilo, 50 kilo, tidak mungkin, ya. Tuhan sudah, kita ini sudah diukur sama Tuhan. Dan makanya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, semakin kita semakin dekat, semakin setia mengiring kepada Tuhan, Tuhan semakin mengerti apa yang menjadi keperluan kita. Amin. Dan sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita menuntut, wah saya mau minta ini, itu, dan lain sebagainya, berdoa sudah sekian kali tapi tidak ada jawaban. Wis, gak gereja-gerejaan, gak terus jangan sampai begitu, Bapak Ibu. Tetap kita semakin hari semakin setia. Sebab Tuhan juga menguji kita. Sampai di mana ketekunan kita, sampai di mana apa itu kerajinan kita, sampai di mana ngaku Bapaknya itu sampai di mana, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kita berada. Nah, berkat itu bukan kita hanya mengasihi materi dan lain sebagainya, melalui perilaku kita, melalui perkataan kita. Ya syukur kalau Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, bisa memberikan apa itu materi kalau mereka sedang memerlukan, ya. Jadi kita harus senantiasa jangan jemu-jemu berbaik kepada semua orang, tetapi juga kepada saudara-saudara kita seiman. Nah, inilah kepada saudara seiman juga kita perlu, ya Bapak Ibu, ya. Kita harus memperhatikan juga, karena kita ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jadi tubuh itu bermacam-macam, ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang telinga, ada yang kepala, dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau tangan kita sakit, atau mungkin jempolan kaki ini sakit, itu aja, kita satu badan itu ikut merasakan. Demikian pun juga Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita mendengar saudara kita, aduh sedang menderita sakit dan lain sebagainya, kita juga ikut prihatin, ikut merasakan, seakan-akan ikut merasakan. Kenapa? Ini adalah satu tubuh di dalam Kristus. Makanya ini tugas kita selalu kita bantu dengan doa, ya. Kita doa dan lain sebagainya, seperti itulah, ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita ini sebagai manusia biasa tidak lepas dari masalah, kesukaran, kesulitan, itu tidak lepas. Tetapi kami percaya kalau Bapak Ibu semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin setia mengiring kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Dan setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan mengalami masalah, ya masalah. Bahkan kalau kita melihat di dalam 2 Timotius, mari kita baca di dalam 2 Timotius, Bapak Ibu kasih Tuhan. Baca 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, akan menderita, ya. Makanya kalau kita sedang menderita dan lain sebagainya, semua sudah ada di dalam Alkitab, ya. Jadi kita tinggal baca, sudah ada di sini. Makanya kita harus kita renungkan, ya. Kita ayat-ayat ini kita renungkan, bukan kita hafalkan, ya. Ya hafal memang bagus, tetapi renungkan, ya. Merenungkan itu sangat perlu sekali. Nikmati, rasakan, ya. Dalam kehidupan kita, satu contoh sebagai orang makan, ya, seperti makan pecel, gitu, ya. Makan pecel itu bukan hanya kita makan terus, kita makan sudah makan apa pecel, rasanya gimana? Tidak tahu, ya, pokoknya pecel. Enggak,
Kita nikmati bagaimana rasanya, bumbunya bagaimana, mungkin kacangnya terasa, jeruk purutnya terasa, dan lain sebagainya seperti itu. Itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Demikian pun juga di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan kita, bahwa kita di dalam ayat-ayat ini kita renungkan, ya, kita nikmati dalam kehidupan kita, bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sudah tercatat di dalam Alkitab, ya, dalam Alkitab, ya. Memang setiap orang yang mau beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderitaannya, ya, menderita, ya Bapak Ibu, ya. Penderitaan itu macam-macam, ya. Orang menderita itu ada yang menderita secara jasmani, ada yang menderita secara rohani juga ada. Ya inilah Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya mungkin ada juga kita secara jasmani, kita sebagai umat kudus Tuhan. Mungkin di lingkungan masyarakat kita, oh itu orang Kristen dan lain sebagainya. Mungkin dikucilkan atau mungkin nggak disopo, nggak pati direken dan lain sebagainya. Ini sudah ada di dalam Alkitab, sudah ada. Tapi kita tetap setia mengiring kepada Tuhan, setia yaitu beribadah kepada Tuhan, kita pasti akan ditolong oleh Tuhan. Demikian pun juga di dalam penderitaan, sekalipun kita menderita, ya menderita, mungkin di dalam keluarga, ya. Saya pernah ngomong orang juga begitu, karena mereka keluar dari jalur keluarga itu sudah mengenal Kristus, mereka tidak mendapat bagian warisan, juga ada seperti itu, ada Bapak Ibu, ya. Tapi inilah resikonya memang sangat besar sekali, ya, resikonya sangat besar sekali, ya. Penderitaan yang mereka alami sangat besar sekali. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini tidak sebanding dengan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, Roma pasal 8 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasihatkan kepada kita semua pada pagi hari ini. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita, apapun penderitaan yang sedang kita alami, baik itu dari keluarga, dari mungkin lingkungan masyarakat, di pekerjaan, dimanapun kita berada, ya, penderitaan yang kita alami tidak sebanding apa yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita. Nah, janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu tidak pernah berubah, firman Tuhan itu tidak pernah berubah, tetapi firman Tuhan itu dapat merubah hidup kita. Kalau kita mau setia kepada Tuhan, ya, sekalipun kita menderita, ya, firman Tuhan itu tidak pernah berubah, tetapi firman Tuhan itu dapat merubah hidup kita. Yang dulunya tidak baik menjadi baik kalau kita tetap setia mengiring kepada Tuhan, ya. Sekeras-kerasnya batu Bapak Ibu bisa ditetesi dengan air, tes, lama-lama akan dekok, ya. Ngerti dekok, ya? Ya, kalau misalkan lubang itu dekok namanya, dekok seperti itu. Lama-kelamaan batu itu bisa pecah Bapak Ibu, ya, melalui tetesan air. Demikian pun juga hidup kita, sekeras-kerasnya hati ini bisa digunakan dengan firman Tuhan. Saya dulu Bapak Ibu, ya, kalau sebelum dijamah oleh Tuhan, kalau ibadah itu di belakang sana, ya, kalau ada orang berkhotbah begini, waduh rasanya hati ini gak enak. Tetapi puji Tuhan, setelah kita sering mendengarkan firman Tuhan, hati kita dihancurkan oleh Tuhan dengan firman Tuhan. Nah inilah, baru yang keluar itu bukan ucapan, bukan, tetapi apa? Air mata yang keluar, air mata keluar. Oh puji Tuhan, berarti Tuhan itu merubah seseorang itu bermacam-macam cara. Ada yang dirubah melalui perilakunya dan lain sebagainya. Inilah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kalau kita mau menghayati firman Tuhan, kita mau menikmati firman Tuhan, kita mau berjalan di jalan Tuhan, pasti pertolongan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Amin. Baik itu senang maupun susah, mari kita nikmati aja. Kita ikut Tuhan. Karena apa? Barang siapa yang bertekun sampai akhir, dia akan diselamatkan. Ini yang percaya kalau kita sebagai anak Tuhan, setia mengiring kepada Tuhan, pasti langkah kehidupan kita pun juga akan dipimpin oleh Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ayat emas tadi mengatakan, kata Yesus padanya, akulah jalan kebenaran dan hidup,
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jalan keselamatan hanya dari Yesus. Kalau kita ayat terakhir di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasalnya yang keempat ayat yang ke-12 yang mengatakan demikian. Ini ayat yang sering kita dengar ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Keselamatan itu penting sekali. Kesembuhan itu nomor 2, mujizat itu nomor 2, berkat itu nomor 2, tetapi keselamatan itu adalah nomor 1. Makanya keselamatan jangan sampai lepas. Keselamatan harus kita nikmati dalam kehidupan kita pegang sampai kita kembali ke seberang sana, ke surga yang kekal. Inilah Bapak Ibu kasih Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan tidak berpanjang, boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita sekalian.